Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in asrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah memiliki pandangan ainul basirah, maka hendaklah ia senantiasa istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan dirinya dari setiap amal yang dia kerjakan. Jikalau kita tidak istiqomah untuk menjaga dan mengawal akan diri kita dari setiap amal yang kita kerjakan, boleh jadi setiap amal yang kita perbuat itu akan menjadi dinding, akan menjadi hijab, bahkan menjadi batu licin bagi diri kita ini. Kapan suatu amal itu akan menjadi dinding dan hijab serta batu licin bagi diri kita ini? Yaitu pada saat kita menunaikan ibadah dan ketaatan serta amal itu pernah merasa dan mengaku bahwa diri kita inilah yang merasa diri kita ini yang beramal. Inilah yang disebut namanya syirik. Bahwa perbuatan syirik itu, Bapak Ibu, adalah perbuatan yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin. Orang yang berbuat syirik yang mengakibatkan dirinya itu menjadi najis batin, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan 50 tahun, 63 tahun, 80 tahun, itu menjadi amal yang hampa, menjadi amal yang sia-sia sepanjang hidupnya. Maka inilah yang diutarakan oleh Allah kepada kita, supaya kita mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami dan setiap apa yang Allah sampaikan. La in asrakta la yakhbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, engkau tidak mengesahkan aku yang menyebabkan dirimu itu adalah najis, la yakhbatunna amaluka, maka seluruh amal yang kamu lakukan, seluruh amal yang kita kerjakan dan seluruh amal yang kita perbuat puluhan tahun lamanya itu, la yakhbatunna amaluka, amalmu menjadi hampa, menjadi sia-sia, amal yang tertolak. Ketika amal kita ini menjadi amal yang hampa, sia-sia dan tertolak, wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang yang rugi, kata Allah. Rugi di dunia, tidak mendapatkan ridho dan kasih sayangnya, dan rugi di akhirat juga tidak Allah tempatkan kita di dalam rahmatnya yang disebut namanya dengan surga.
serta Allah tidak akan pernah pertemukan diri kita ini dengan anak dan keturunan kita. Maka inilah suatu sanksi, suatu hukuman dan ancaman yang Allah berikan kepada diri kita ini. Jikalau kita ini tidak mengesahkan Allah dari setiap amal, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang terang-terangan melakukan suatu kesyirikan kepada aku, dia menyandingkan dirinya dengan aku, dia merampok hak aku, kata Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka aku akan mengharamkan bagi dirinya itu adalah surga. Allah tidak pernah memberikan bahagian, kesempatan bagi diri kita untuk bisa mengambil tempat di dalam surga, sehingga onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Kalau Allah haramkan bagi diri kita ini untuk bisa mengambil bahagian di dalam surga, kata Allah, fa ma'wahun nar, maka mereka akan kami lemparkan ke dalam neraka, kata Allah. Jadi orang-orang yang dilemparkan Allah dirinya ke dalam neraka itu disebabkan karena dirinya itu berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, yang menyebabkan dirinya itu adalah najis. Makanya Allah katakan, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, tidak mengesahkan Allah, maka dirinya itu betul-betul adalah najis, kata Allah. Nah, najis yang dikatakan Allah, Bapak Ibu, itu adalah najis batin. Kalau najis zahir itu bisa dibersihkan dan bisa dicuci. Tapi kalau najis batin, dicuci pun Bapak Ibu dengan 7 lautan, 7 samudra, itu tidak akan pernah bersih, Bapak Ibu. Karena najis batin itu betul-betul sudah mendarah daging, dia tertanam di dalam diri kita ini. Makanya yang dikatakan najis batin, yang disebut namanya dengan syirik, tidak mengesahkan Allah, pada saat mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak berma'rifatullah, sehingga mereka betul-betul menganggap bahwa dirinya itulah yang bersifat wujud, dirinya itulah yang bersifat hayat. Maka ketika diri kita ini merasa diri kita ini yang bersifat dan yang berwujud, pada saat itulah sebenarnya najis batin itu melekat dia di dalam hakikat rahasia diri kita ini. Maka orang yang demikian, kata Allah, dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan kasih sayang aku, kata Allah, Allah jelaskan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi fi makanin sahih. Barang siapa yang sengaja menantang aku, kata Allah, dia menyandingkan aku dengan sesuatu, dia tidak mengesahkan aku dari segala yang wujud pada alam dan pada dirinya, dari setiap gerak dan diam, faka'annama kharra minas sama'i, maka keadaan dirinya itu seolah-olah kharra minas sama'i, terjatuh dari langit, fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi rih. Ketika dirinya itu terjatuh dari langit, maka dirinya pun disambar oleh seekor burung.
au tahwi bihi rih fi makanin sahih, atau dia diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana dirinya itu tidak mengesahkan Allah dari setiap amal yang dia kerjakan. Sehingga setiap amal yang dia kerjakan itu menjadi dinding, menjadi hijab dan batu licin buat dirinya sendiri. Sehingga mereka itu, kata Allah, telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Mereka hanya mengira dan menyangka bahwa diri mereka telah berbuat amal, padahal mereka sudah tertipu dengan diri mereka sendiri, namun mereka tidak mampu memahami dan menyadarinya, kata Allah. Maka orang-orang yang demikian itu taubahnya nanti di akhirat, Bapak Ibu, seperti memikul peti yang besar. Dia mengira di bawah, di dalam peti yang besar yang dia pikul itu, dikiranya ada amal sholatnya, disangkanya ada amal puasa, zakat, haji, kurbannya. Dalam perasaannya, dalam dugaannya, seluruh amal-amal jama'i, amal-amal munfarid, yang wajib maupun yang sunnah, dikiranya sudah terhimpun di dalam peti yang dia pikul itu, Bapak Ibu. Pada saat diperintahkan kepada dirinya, buka peti amalmu, kata Allah. Ketika dia membuka peti amalnya, yang dia kira itu adalah pahala-pahala seluruh amal yang pernah dia kerjakan, rupanya menjadi debu, Bapak Ibu. Inilah yang Allah katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada dirimu, kata Allah, tentang amalan orang-orang yang sia-sia, amalan orang yang telah tertipu dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Mereka menganggap dan mengira serta menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik kepada aku, padahal mereka tidak menyadarinya, kata Allah. Mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa memahaminya, kata Allah. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, memberikan suatu perumpamaan, gambaran kepada diri kita, supaya kita ini senantiasa istiqomah menjaga dan mengawal akan diri kita, supaya kita tidak tertipu dengan diri dan amal yang pernah kita lakukan. Karena syirik itu, kata Rasul, Bapak Ibu, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Mampukah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam, Bapak Ibu? Saking gelapnya, Bapak Ibu, saking halusnya perbuatan syirik itu, kata Rasul, tanpa kita sadari, boleh jadi syirik itu sudah masuk dia ke dalam ibadah sholat kita. Boleh jadi syirik itu dia masuk ke dalam ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah kurban, ibadah-ibadah yang lainnya. Saking gelap dan halusnya syirik itu, dia bisa masuk ke dalam akal fikir kita, dia bisa masuk ke dalam hati kita, dan dia bisa menembus niat kita itu. Begitulah gelapnya, begitulah halusnya perbuatan syirik itu, supaya kita mampu mengenal dan memahami dari setiap amal yang kita perbuat, apakah diri kita dalam beramal sudah dimasuki oleh perbuatan syirik,
atau tidak? Maka malam inilah akan kita kaji, akan kita pahami lebih dalam dan lebih halus. Syirik itu secara zahir dan syirik secara batin. Kalau kita sudah mengenali makna syirik secara zahir dan batin, lalu bagaimana pula penawarnya? Supaya diri kita ini tidak lagi terdinding oleh diri dan amal kita sendiri. Mudah-mudahan setiap amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu, ya, kerjakanlah ibadah itu, tunaikanlah ibadah itu sepuasnya apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, semampunya kita. Tapi ingat, jangan sampai terlihat akan adanya wujud diri. Inilah yang akan kita coba untuk menyikapi dan memahaminya lebih dalam, syirik secara zahir dan syirik secara batin. Lalu apa pula penawarnya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, syirik, ya. Jadi syirik ini kita tinjau, ya, dari sisi ilmu fikih. Yang kedua, kita tinjau dari sisi ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, kita tinjau dari sisi ilmu tauhid. Jadi level yang rendah, ya, itu di ilmu fikih. Level kedua itu di ilmu tasawuf, dan level yang ketiga itu terletak pada ilmu tauhid. Ini kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, syirik dalam pandangan ilmu fikih. Syirik dalam pandangan ilmu fikih ini berkaitan langsung dengan perbuatan tubuh kita. Berkaitan langsung dengan tubuh jasmani ini, ucapan kita, tingkah laku, dan perbuatan kita. Yang kedua, syirik dalam pandangan ilmu tasawuf ini berkaitan langsung dengan perbuatan hati kita Bapak Ibu. Dan yang ketiga, syirik dalam pandangan ilmu tauhid juga berkaitan langsung dengan perbuatan ruh kita. Yang pertama, syirik dalam pandangan ilmu fikih yang berkaitan langsung dengan perbuatan tubuh jasmani, ini yang disebut namanya dengan syirik jali. Ya. Yang kedua, syirik dalam pandang ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati, ini disebut namanya dengan syirik khafi. Dan yang ketiga, syirik yang berkaitan langsung dengan ilmu tauhid yang berkaitan dengan ruh, ini yang dikatakan namanya dengan syirik khafi bil khafi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat yang disebut namanya syirik jali, ya, yang berkaitan langsung namanya dengan perbuatan tubuh, ya, dalam pandangan ilmu fikih. Secara zahir yang selalu kita temui di tengah-tengah masyarakat, baik itu pada keluarga kita atau itu jiran dan tetangga kita Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita punya anak, punya menantu Bapak Ibu, hamil muda dia Bapak Ibu. Lalu ada jiran tetangga yang meninggal dunia, dia ingin bertakziah, bahkan ingin pergi ke pusara. Takut Bapak Ibu dirinya itu kena palasi, tasapu namanya Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu dasun tunggal tu ndak lapi dari badan doh. Dasun tunggal. Nah, kalau ndak ada dasun tunggal, ndak ada Bapak Ibu, tapi minimal ada basi berani di saku tu. Magnet. Nah, ndak juga ada magnet basi berani tu, minimal guntiang ketek di dalam tas. Ya, ndak juga ada guntiang ketek, apailah kepada orang yang pintar, orang yang pandai. Abeko disuruhannya tuh bali apa tuh Pak?
timah hitam, abeko dibungkui dengan kuning boleh jari angau. Baru bacarikan banang 7 warna, banang pincano nama Bapak Ibu. Ada bungkui itu dengan kain hitam, ada kabekkan ke pinggang ko atau ke pangkagalang tangan ko. Kalau itu terjadi pada diri kita, pada anak dan menantu kita, kata Allah apa? La yahbatanna amaluka. Aku batalkan seluruh amalmu yang pernah kamu kerjakan, yang pernah kamu perbuat puluhan tahun lamanya. Kalau Allah sudah membatalkan seluruh amal yang kita perbuat karena diri kita itu telah berbuat syirik, wala takunanna minal khasirin, maka kamu termasuk orang yang rugi dunia dan rugi di akhirat. Dahulu di kampung, entah orang kota kok memiliki sipek orang kampung. Kini orang kampung nak memiliki sipek itu. Aku orang kota memiliki sipek yang di kampung dulu. Oh, bangun rumah Bapak Ibu, dirikan namanya kios. Takui tukang tu badarah tangannya kena senjatunya tadi. Alik-alik tukang. Badarai dulu namanya itu konsen tu. Badarai dulu namanya itu pondasi itu, supaya jin yang ada di situ, jin penunggunya, jin tomang, tidak menyakiti tukangnya dan tuan rumahnya. Disembeli ayam, tak taluk di siku ayam, kambing yang disembeli. Ayam yang kita makan, kambing yang kita makan atas penyembelihan jin dan jin tomang yang di situ itu najis. Itu yang dikatakan haram li ghairi. Haram li ghairi itu dia disembelih bukan karena Allahnya, tapi diperuntukkan oleh bangsa jin yang ada di situ, supaya tukang kita itu Bapak Ibu ndak lari siang bolong Bapak Ibu. Itulah yahbatanna amaluka Bapak Ibu. Itu syirik jali namanya Bapak Ibu. Bahasa Minangnya jale, bahasa orang Pekanbaru jelas, bahasa orang Siswa nyato. Ya. Bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa didengar, bisa diraba. Itu nyata dia pada perbuatan tubuh kita. Oh, ada yang lebih modern lagi Bapak Ibu, nyata dia pada ucapan lisan kita. Nih, spidolku, penaku, pulpenku bisa merubah jalan hidupmu. Ya, dengan spidolku ini aku bisa mutasi dirimu. Aku bisa hentikan dirimu. Aku bisa hidup kamu itu sengsara, sangsai sengsara. Itu syirik modern tuh. Ya. Sudah mengaku Fir'aun, bisa dia merubah garis hidup orang, bisa merubah garis takdir orang dengan tanda tangannya, dengan ujung penanya. Hati-hati. Kalau nak gara-gara den, tuh syirik nyata itu, syirik jelas itu, syirik jali. La yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka perjalanan hidupnya sampai habis usia umurnya, kata Allah, faka'anna makhara minas samai fatahtapuhu tair au tahwi birih fi makanin sahih. Perjalanan kehidupan yang dia lalui di alam dunia ini, kata Allah, hidupnya itu seolah-olah sebenar-benarnya mereka itu terjatuh dari langit yang ketujuh, kata Allah. Ketika dia terjatuh dari langit yang ketujuh, langit yang tertinggi, lalu diterkamlah oleh seekor burung, ditangkap oleh seekor burung. Au tahwi bihi ri'ih fi makanin sahih. Kalau dia tidak ditangkap oleh seekor burung, tidak diterkam oleh seekor burung, maka dirinya itu ditiup angin ke tempat yang sangat jauh. Itu artinya apa? Seluruh aktivitasnya, seluruh amal ibadahnya tidak menjadi penerang bagi dirinya, tidak menjadi hikmah bagi dirinya, tidak membawa faedah buat dirinya. Bahkan
Amal yang dikerjakan seumur hidupnya itulah menjadi batu licin bagi dirinya, Bapak Ibu. Ini Allah katakan tadi, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Ini yang kita mesti hati-hati, Bapak Ibu. Dikawal betul diri ini, dijaga betul diri ini, supaya diri yang melakukan amal itu tidak menjadi dinding dan batu licin bagi kita untuk berliku dengan Allah. Ini yang pertama. Nah, level yang pertama dalam pandang ilmu fikih. Secara namanya itu zohir, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita memahami syirik jali ini secara pandangan batin? Nah, syirik jali secara pandangan batin, Bapak Ibu. Apabila kita merasa diri kita ini yang beramal, diri kita ini yang berbuat, diri kita ini yang beribadah, merasa kita yang punya wujud, merasa kita yang punya sifat, lalu sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, itu kita katakan sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita, sebagai kemampuan kita, maka itulah yang dikatakan syirik, kata Allah. Padahal diri kita di hadapan Allah adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sebesar zarah kemampuan kita ini untuk beramal, untuk beribadah. Tak ada kuasa kita ini berdiri, angkat takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, kalau bukan karena izin Allah. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, la tataharrakun zarrah ila bismillah. Tidak bergerak sebesar zarah pun, tidak ada gerakmu, tak ada diammu, tak mampu kamu beribadah dan beramal, melainkan itu semata-mata atas izinku, kata Allah. Izin Allah, Bapak Ibu. Inilah yang Allah ingatkan kepada diri kita. Kul kullu min indillah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Katakan, hai Muhammad, semua aktivitasmu, semua amalanmu, yang zahir maupun yang batin, min indillah, itu datangnya dari sisiku, kata Allah. Itu adalah bentuk rahmatku, itu adalah bentuk anugerahku, itu adalah bentuk curahan, limpahan kasih sayang aku kepada dirimu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zakka minkum min adin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dan rahmat serta balas kasih sayang aku kepada dirimu, kamu tetap berada dalam keadaan rugi, kata Allah. Tidak pernah terbetik dan terlintas di dalam hati kita, di dalam hakikat rahasia diri kita untuk melakukan suatu amal. Tapi kenapa Bapak Ibu, kenapa kita bisa melakukan suatu amal sebesar zarah amal yang keluar dari diri kita, itu semata-mata adalah bentuk anugerah dan kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Maka berbahagialah kita, Bapak Ibu. Gembiralah kita. Kapan kita gembira dan bahagia? Pada saat kita mampu memandang pemberian Allah kepada kita. Pada saat kita bisa memandang Allah melimpahkan karunia-Nya, Allah melimpahkan anugerahnya kepada diri kita, sehingga dengan karunia dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk melakukan suatu amalan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Namun Bapak Ibu, hati-hati. Jangan kita gembira, jangan kita bahagia pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri
Pada saat kita mampu menyilau dan menyenter ke dalam diri, dengan diriku, dengan kemampuanku, dengan usahaku, aku mampu untuk beramal dan beribadah. Itulah yang dikatakan diri kita dengan amal yang telah kita perbuat menjadi dinding dan batu licin bagi diri kita sendiri. Bukankah Allah dah katakan tadi, ma indakum yanfadu, apa yang ada pada dirimu, gerak dan diammu kamu, kata Allah, sebesar zarah tidak ada hak milikmu. Gerakmu itu terbit daripada kudratku, kata Allah. Kalaulah gerakmu itu terbit daripada kudratku, aku yang punya kudrat, aku yang titipkan kudrat itu pada dirimu, jangan kamu merasa kamu itu yang berkudrat. Jangan kamu merasa bahwa dirimu itu yang punya kemampuan, kata Allah. Kalau kamu yang merasa punya kudrat, punya kemampuan, lalu kamu bangga, kamu mampu melakukan ibadah dan ketaatan, kata Allah, maka kegembiraan, kebanggaan, dan kesenangan kamu menilik dan menyenter amalmu sendiri, itulah sebenarnya batu panaruang bagi dirimu, batu licin bagi dirimu, Bapak Ibu. Ini yang kita mesti hati-hati, ya, karena sebesar zarah tidak ada kemampuan kita. Maka inilah yang mesti kita tajamkan pandangan hati kita ini. Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu yang zahir dan yang batin. Lalu Allah pula lah yang memberi pilihan apa yang kita perbuat. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidak ada kamu bisa berkehendak, tidak ada kamu punya pilihan, melainkan kehendak dan pilihanmu itu berdasarkan kehendak dan pilihan aku, kata Allah. Maka syirik secara batin dalam pandangan syirik jali, kalau kita merasa ada perbuatan hamba sebesar zarah yang berlaku pada alam, berlaku pada diri kita, itulah yang dikatakan syirik semata-mata. Masih memandang kita, Bapak Ibu, bahwa ada perbuatan hamba yang berlaku dan ada pula perbuatan makhluk yang berlaku pada alam ini, itulah yang dikatakan namanya syirik jali secara batin. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita bisa melepaskan diri kita daripada syirik level yang pertama dalam pandang ilmu fikih yang disebut syirik jali, bisakah kita melepaskan diri kita daripada syirik yang kedua? Nah, syirik yang level kedua ini pada tingkatan ilmu tasawuf yang berkaitan langsung dengan hati, yang dikatakan namanya syirik khafi. Syirik khafi ini, Bapak Ibu, secara zahir, ya, syirik yang tersembunyi. Kalaulah syirik khafi itu secara zahir tersembunyi, tersembunyinya di mana, Bapak Ibu? Tersembunyinya syirik khafi itu ada di dalam hati. Apa itu tersembunyinya di dalam hati secara zahir? Itu yang disebut namanya sifat ujub. Ketika dia kagum, ujub, tercengang-cengang dia melihat diri dan amalnya, maka ketika itulah akan memunculkan di dalam dirinya sifat sum'ah. Dia akan selalu memperdengarkan amal-amalnya tadi kepada orang. Kalau dia sudah memperdengarkan amalnya kepada orang, kepada sahabatnya, kepada temannya, maka dari sum'ah ini akan muncul namanya amal riya. Riya itulah yang akan memunculkan namanya sifat takbur, sifat sombong. Sifat takbur sombong ini akan menzahirkan namanya sifat dengki. Makanya Nabi katakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak masuk surga umatku walaupun dia itu ahli sujud, ahli
ibadah. Orang surau, orang langgar, orang musola, orang masjid. Tapi apabila di dalam dadanya ada sebesar zarah sifat takbur, sifat ujub, sifat hasad dan dengki, itu juga adalah dinding batu licin bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Nabi mengatakan, Bapak Ibu, dalam sebuah sabda beliau, al-hasyat takulul hasanat kama takul narul khatab. Ya, sifat dengki yang ada di dalam rahasia diri, yang tersembunyi di dalam hati, itu akan memakan amal-amal ibadah kita seperti api yang membakar kayu bakar. Diambil oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, sebuah ranting kayu, lalu ranting itu dituangkan Rasul minyak tanah, lalu dihidupkan api, maka habislah ranting ini dilalap oleh api. Artinya Bapak Ibu, kalau kita merasa diri kita beramal, amal kita telah segudang dan segunung, sebukit amal kita Bapak Ibu. Sampai malam ini, sampai detik ini, sebukit. Tapi ada sifat ujub, ada sifat takbur, ada sifat dengki dalam diri. Maka amal kita nih yang sebukit, yang segunung ini meleleh Bapak Ibu kayak es. Habis ini hancur lebur dia Bapak Ibu. Ini bahayanya. Ya. Syirik khafi itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena dia tersembunyi di dalam hati. Ini yang sering terjadi. Oh, ada yang lebih halus lagi Bapak Ibu, syirik khafi itu. Syirik khafi yang lebih halus itu, dia tersembunyi di dalam niat. Maksudnya ada niat di dalam niat. Kita udah katakan tadi, usolli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardhu maghrib 3 rakaat menjadi makmum, ya, karena Allah Ta'ala. Ketika kita berniat, betul-betul niat sholat kita itu kita tujukan kepada Allah. Namun pada saat sholat itu berlangsung Bapak Ibu, maka di situ pula yang namanya nafsu dan setan itu dikencongkannya nih nyawa Bapak Ibu. Dipaliangkan oleh nafsu niat kita tadi itu. Ya, dari Allah dipaliangkan kepada surga. Siapa yang beribadah, yang ditujunya adalah surga. Siapa yang beribadah, yang ditujunya adalah pahala. Maka surga dan pahala yang dia tuju itu juga menjadi batu licin bagi dirinya. Itu adalah dinding dan hijab bagi dirinya. Di mana letaknya pahala dan surga yang dia tuju selain daripada Allah itu menjadi dinding, menjadi hijab bagi dirinya. Ingat Bapak Ibu, kita ini hamba. Kalau kita ini hamba, surga dan pahala juga adalah makhluk. Kalau surga dan pahala adalah makhluk dan kita ini hamba, lalu seorang hamba dalam beribadah ditujukannya amalan ibadahnya kepada makhluk yang bernama surga dan pahala, itulah suatu kesyirikan. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini hamba Bapak Ibu, maka tujukanlah ibadah kita itu kepada yang bukan makhluk. Yang bukan makhluk siapa Ibu-Ibu? Allah. Allah itulah yang bukan makhluk. Itu maknanya. Jadi kalau Allah itu orientasi kita dalam beribadah, ilahi anta maqsudi. Ya Allah, ya Rabbku, Engkau yang aku tuju ya Allah. Dari setiap ibadah yang kita dirikan, setiap ibadah yang kita tunaikan, betul-betul ibadah kita itu ditujukan, disandarkan kepada Allah semata-mata. Inilah komitmennya kita
Setelah kita mengatakan anta rabbi wa ana abduka, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah, melainkan semata-mata hanya untuk dirimu seorang saja ya Allah. Inilah yang mesti kita hantarkan. Nawaitu kita, niat dan azam kita itu hanya kepada Allah saja Bapak Ibu. Jangan kepada makhluk, jangan kepada alam, jangan kepada sesuatu selain daripada diri Allah. Makanya Allah mengatakan la atakabbalu ila mabtugha bihi wajhi. Aku tidak terima amal ibadah hambaku yang dia kerjakan, melainkan amal ibadah yang hanya semata-mata diuntukkan hanya untuk diriku semata saja, kata Allah. Disitulah letaknya Bapak Ibu, Allah itu pencemburu. Allah tak mau dirinya itu diduakan. Karena Allah tidak mau dirinya diduakan, maka Allah membuat hati hambanya itu hanya satu saja di dalam dadanya. Ya. Ini Allah katakan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi qalbihi. Allah sekali-kali tidak pernah membuat dua hati di dalam rongga hambanya. Kenapa Allah tidak buat dua hati di dalam rongga hambanya? Hanya cukup satu, supaya hati kita yang satu itu betul-betul secara utuh dan sempurna diserahkan kepada Allah Bapak Ibu. Itu artinya apa? Kalau hati kita ini diisi dengan bermahabbah, dengan rindu dan bermajah-majah dengan Allah, hati kita ini kita utarakan kepada Allah, hati kita ini kita tujukan kepada Allah, hati kita ini bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka yang namanya dunia nafsu tidak akan pernah mengambil bahagian di dalam hatinya kita Bapak Ibu. Kenapa dunia dan nafsu tidak bisa mengambil bahagian di dalam hati Bapak Ibu? Karena hati Bapak Ibu itu telah terisi dan terpenuhi mahabbah dan rindu kepada Allah semata-mata. Tapi apabila hati kita yang satu itu, yang dibuat oleh Allah, diisi dengan dunia, diisi dengan nafsu, diisi dengan kepentingan-kepentingan pribadi, maka Allah pun tidak akan pernah mengambil bahagian di dalam hati kita ini. Karena hati kita ini telah terisi dan terpenuhi oleh dunia, nafsu, dan kepentingan pribadi. Maka ketika itulah Allah mengatakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nuri. Barang siapa yang tidak ada nur ke dalam hatinya, tidak ada rasa mahabbah dan rindu dia dengan aku, kata Allah, fama lahu min nuri, maka saat-saat, detik-detik ruh itu melepaskan akan dirinya, fama lahu min nuri, maka tidak ada hidayah dan petunjuk bagi dirinya, kata Allah. Inilah orang yang dalam keadaan su'ul khotimah hatinya. Orang yang tidak bermakrifat, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang jalan hidupnya itu sudah dipelokkan oleh nafsu, sudah dikencangkan oleh nafsu, sudah digelincirkan oleh nafsu dunia dan akal pikirnya. Inilah orang yang kalah dalam berjuang. Ini yang diingatkan Nabi, innamal a'malu bil khawatim, la yanzuru bi kasrati sholawasiyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat, dinilai adalah akhir daripada kesudahan hidupnya. Belum dilihat, belum dinilai banyaknya amal sholat kita, amal puasa kita yang kita kerjakan, tapi baru dipandang dan dinilai oleh Allah amal sholat dan puasa kita itu adalah akhir kesudahan hidup kita ini. Akhir kesudahan hidup pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, ruh itu melepaskan namanya, casingnya,
pada saat yugorgir, apakah dia masih mampu mengenal, menyaksikan Allah pada dirinya atau tidak? Kalau dia mampu menyaksikan Allah sempurna pada dirinya, karena dirinya sudah berkelima, inilah yang disebut namanya orang yang mati syahid. Ini yang dikatakan namanya orang yang husnul khotimah, orang yang telah mengenal Allah disebabkan dirinya telah berkelimah, Bapak Ibu. Diri yang berkelima itu, Bapak Ibu, diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Tapi pada saat dia tidak mengenal dan menyaksikan Allah pada dirinya, walaupun dia telah beramal puluhan tahun, dia telah melakukan ketaatan puluhan tahun, namun pada saat roh itu melepaskan cangkangnya, dia tidak mengenal Allah, dia tidak bermakrifat kepada Allah, dia tidak menyaksikan Allah pada dirinya sendiri, maka itu yang dikatakan namanya sul khotimah, mati jelek, mati yang buruk di akhir kesudahan hidupnya, Bapak Ibu. Ya. Ini yang mesti dipahami. Ya. Jangan kita sampai dihanyutkan oleh nafsu dan dunia kita ini. Makanya Nabi katakan apa kepada kita? Sebagai bentuk rasa cinta dan rindunya Rasul kepada kita, jaddidu imanakum fa innal bahrul amik. Perbaiki imanmu, perbaharui imanmu, evaluasi imanmu, kata Rasulullah. Kenapa iman itu mesti diperbaharui? Fa innal bahrul amik. Sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Lautan yang dimaksud oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, inilah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang penuh dengan onak dan duri, yang penuh dengan ujian dan cobaan, yang penuh dengan sandiwara dan menipu. Hati-hati, kata Rasulullah, supaya kita tidak tenggelam, kita tidak hanyut dengan kehidupan di alam dunia. Karena Allah katakan apa? Innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il ghurur. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia tempat kita beranak pindah, tempat kita ini hidup dan mati, ini adalah panggung sandiwaraku, kata Allah. Inilah ceritaku, tempat kamu menjalankan akan takdir aku, kata Allah. Disinilah kita dievaluasi, di sini kita dicoba dan diuji oleh Allah. Apakah kita masih mampu bersifat patuh kepada Allah yang telah kita kenal dan kita saksikan sebelum ruh itu dibungkus namanya oleh tubuh jasmani ini, atau tidak? Inilah dunia ini. Maka ingat, mana dunia secara zahir, mana pula dunia secara batin. Dunia secara zahir, inilah namanya alam semesta. Inilah tempat kita tinggal beranak pinak. Ini dunia secara zahir. Tapi dunia secara batin, apa saja hal-hal yang membuat kita ini lalai kepada Allah, itu dunia. Apa saja hal-hal yang membuat hati kita ini lupa ingat akan Allah, itu adalah dunia. Kalau lupa kita kepada Allah karena suami itu dunia. Lupa kita kepada Allah karena istri itu dunia. Lupa kita kepada Allah karena anak itu dunia. Lupa kita kepada Allah karena harta itu adalah dunia. Maka ini yang kita mesti pahami akan janji kita kepada Allah, supaya kita ini hidup mampu menghantarkan amanah itu kembali kepada Allah. Bagaimana awalnya adalah fitrah bersih dan suci, mesti pulang dan kembalinya tetap dalam keadaan fitrah bersih dan suci. Ini Allah katakan kepada kita, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang kembali menemui aku masing-masing sendiri-sendiri dan surang-surang. Tapi ingat, kata Allah, siapa yang datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri dan surang-surang,
temuilah kami ini sebagaimana awal mula pertama kali kami menciptakan akan dirimu, kata Allah. Awal mula pertama kali kita diciptakan Allah. Awal mula pertama kali kita dijadikan Allah adalah fitrah dan suci, mengenal dan bermakrifat kepada dirinya. Pada saat ruh ini melepaskan tubuh jasmani ini, kita pun mestinya telah mengenal dan telah bermakrifat kepada Allah. Diri kita ini telah berada dalam keadaan suci dan fitrah. Diri yang suci, diri yang fitrah, diri yang sudah bermakrifat, itulah diri yang selamat. Itu yang dikatakan namanya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nanti, kata Allah, di mana pada hari itu tidak ada lagi manfaat dan faedahnya harta yang kita miliki dan anak yang kita sayangi, karena pada hari itu masing-masing kita, ayah sibuk dengan dirinya, ibu juga sibuk dengan dirinya, anak juga sibuk mengurus dirinya, menantu juga sibuk mengurus dirinya. Bagaimana dirinya pada saat itu, bagaimana dalam keadaan aman dan selamat. Tak takana ayah, tak takana ibu, tak takana anak, tak takana menantu dan mentua bapak ibu. Sibuk asik mengurus diri masing-masing. Siapa yang selamat pada hari itu? Yang bisa selamat pada hari itu illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa selamat pada hari itu adalah orang yang memiliki hati yang salim, hati yang sudah bermakrifat, hati yang telah menemui akan sejati dirinya. Orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya, itulah orang yang selamat. Nah, ini yang dijaga Bapak Ibu, ini yang mesti dikawal sebelum habisnya usia umur kita. Kalau tidak, maka kita selalu terjebak dalam syirik khafi. Pada saat itu amalmu, ibadahmu la yakhbatanna amaluka, batal, kata Allah. Ini secara zahir. Namun bagaimana syirik khafi ini secara batin? Syirik khafi secara batin, kata Rasul, la sholata illa bi huduril qalbi. Pada saat hati tidak hadir kepada Allah, hati hadir kepada sahabat, hati hadir kepada anak menantu, hati hadir kepada suami istri, hati hadir kepada harta, maka pada saat itu kamu sudah berbuat syirik. Ibadahmu nggak sah, ibadahmu nggak diterima. Itulah amal ibadah yang sia-sia. Sholat subuh kita tak hadir hati kepada Allah, syirik, dosa. Sholat zuhur tidak hadir hati kepada Allah, syirik, dosa. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya tidak hadir hati kepada Allah, syirik, dosa. Kan itu adalah najis bagi dirimu. Makanya sedetik Bapak Ibu, sesaat Bapak Ibu, pada saat hati ini tidak hadir kepada Allah, itu adalah najis, itu adalah syirik itu. Lalu bagaimana cara kita nanti menghadirkan hati kita kepada Allah, sehingga setiap saat, setiap detik, ruh yang keluar masuk, ruh yang turun naik, hati yang berdetak, dia tetap ingat akan Allah. Tentu ada penawarnya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita korek, ini yang mesti kita gali. Apa obatnya, apa penawarnya itu, supaya tidak lagi terjadinya syirik khafi itu di dalam diri kita ini. Ya, ini yang disebut namanya syirik secara batin. Tidak hadirnya hati kepada Allah. Tidak hadirnya hati kepada Allah itu tandanya arti kita itu alfa.
hati kita tuh absen namanya, hati kita itu lalai. Kalau hati ini sudah alpa, absen, lalai, ini yang dikatakan Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim ba'id. Itu kata Allah tuh. Maka celakalah orang-orang yang mana hatinya itu telah menjadi batu karang, hatinya itu telah keras, telah membatu. Sehingga hati yang telah keras, yang telah membatu, tidak ada ingatnya dia kepada Allah. Tidak sadar dia siapa dirinya, siapa yang menciptakan dirinya. Orang yang tidak sadar akan dirinya, tidak sadar dia akan menciptakan dirinya, ketika itu dia telah terang-terang menantang Allah. Bukankah Allah katakan kepada kita, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kenapa kamu tidak perhatikan dirimu? Kenapa kamu tidak senter dirimu? Aku jadikan dirimu itu dari setetes air yang tertumpah. Lalu setetes air yang tertumpah itu aku jadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah aku bentuk dia menjadi segumpal daging. Aku bentuk dia dalam bentuk tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus lagi dengan daging, kata Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami ciptakan dirimu sebaik-baiknya. Tapi kamu betul-betul menjadi seorang penantang aku, kata Allah. Fa idza huwa khasimun mubin. Kamu betul-betul menantang akan diriku. Orang yang dikatakan Allah sebagai penantang dirinya, durhaka kepada dirinya, orang yang tidak mengenal akan Allah yang menjadikan dirinya dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu dia lupa ingat akan Tuhan, tak pandai dia berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah adalah orang yang tidak mampu mengenali siapa sang penciptanya, siapa rahasia dirinya. Itulah dia dikatakan Allah fa iza huwa khasimun mubin, maka dia menjadi musuhku yang sangat nyata, kata Tuhan. Ini yang disebut namanya syirik secara batin. Pada syirik khafi, tidak hadirnya hati kepada Allah, maka sesaat, sedetik lupa ingat kepada Allah, itu adalah kafir. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, level ketiga, syirik dalam tingkatan ilmu tauhid. Syirik dalam tingkatan ilmu tauhid yang berkaitan langsung dengan roh, ini yang disebut namanya syirik khafi bil khafi. Tersembunyi lagi tersembunyi. Di atas tersembunyi masih ada tersembunyi. Di atas tersirat masih ada lagi yang tersirat. Halus, lebih halus lagi. Mana yang dikatakan syirik khafi bil khafi? Tersembunyi, lagi tersembunyi secara zahir. Syirik khafi bil khafi secara zahir, Bapak Ibu, yang tersembunyi pada diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Rasul, wujuduka zanbun. Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang ada. Kita merasa diri kita ini yang bersifat wujud. Kita merasa diri kita ini yang bersifat hayat, bersifat sama basar kalam ilmu qada iradat. Itu adalah syirik. Merasa kita yang takbir, merasa kita yang ruku, merasa kita yang i'tidal, merasa kita yang sujud, merasa kita yang duduk, merasa kita yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Itulah yang dikatakan namanya syirik. Makanya Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang bersifat dan yang wujud, maka engkau tak mengenal aku, karena yang wujud dan bersifat itu aku sebenarnya, kata Allah. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku.
Kalau engkau sudah menyadari bahwa engkau tidak berwujud dan engkau tidak bersifat, disitulah engkau mengenal aku, bahwa yang wujud dan bersifat itu hanya aku, kata Allah. Tapi kalau ada rasa kesadaran diri kita ini hak milik kita, ada rasa kesadaran diri kita ini adalah hak milik kita, merasa diri kita ini yang berbuat, itu adalah syirik semata-mata, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan syirik khofi bil khofi secara zahir. Tapi syirik khofi bil khofi secara batin bagaimana, Bapak Ibu? Syirik khofi bil khofi secara batin pada saat Bapak Ibu tidak mampu memandang Allah pada segala yang wujud, baik pada alam maupun pada diri, tak terpandang Allah, itulah yang dikatakan namanya syirik khofi bil khofi secara batin. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man nazara ila sayyin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada ayahnya, mampu memandang kepada ibunya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak, cucu dan menantunya, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu dan menantu, maka itu adalah syirik, itu adalah najis. Ini mesti disadari. Maka jangan kita selalu berdiri di atas batu licin. Jangan kita selalu berada di atas keakuan diri kita. Selama kita berdiri di atas keakuan diri kita, maka selama hidup kita itu satu batang tubuh ini, Bapak Ibu, itu dah syirik itu. Ini yang akan menjadi bahan bakarnya neraka nantinya. Waquduhan nasu wal hijara. Bahwa bahan bakar neraka itu adalah terdiri daripada manusia dan batu. Ini secara zahir syirik khofi bil khofi. Dan secara batin tidak mampu dia menilik dan memandang Allah yang wujud secara nyata dan sempurna pada dirinya. Lalu bagaimana kita mencari penawarnya, Bapak Ibu? Bagaimana kita mencari obatnya supaya tubuh kita tidak kena syirik jali? Bagaimana supaya hati kita tidak kena syirik khofi? Bagaimana ruh kita tidak kena syirik khofi bil khofi? Tentu ada penawarnya, ada obatnya. Obat dan penawarnya, Bapak Ibu, supaya diri kita ini tidak kena syirik, tidak dikatakan Allah najis, tidak disebut Allah sebagai penantang dirinya. Jalan satu-satunya, Bapak Ibu, hendaklah kita ini bertubuhkan ruhani. Ini jalannya. Hendaklah kita ini bertubuhkan ruhani. Jadi secara pandangan ro'a, lihat, secara pandangan ro'a kita mesti bertubuhkan ruhani, Bapak Ibu. Ya. Namun hakikat yang sebenar-benarnya tubuh ruhani itu tiada lain adalah ruh. Ini dalam pandangan nazara. Ini ruh, Bapak Ibu. Secara pandangan hakikat, ya, atau pandangan nazara, bahwa tubuh ruhani itu maksudnya adalah ruh dalam pandangan hakikat, ya, dalam pandangan nazara. Namun dalam pandangan basira, ya, bahwa yang dikatakan ruh itu tiada lain adalah nur, Bapak Ibu. Jadi kita mesti bertubuhkan nur. Ini dah dalam pandangan namanya basira. Jadi tubuh ruh itu maksudnya hakikatnya dalam pandangan nazar, ya, dalam pandangan mata hati itu adalah nur.
Jadi kita mesti bertubuhkan nur. Ya. Secara pandangan absar, yang dimaksud secara hakikat yang bertubuh nur itu tiada lain, kita ini bertubuhkan Allah. Bertubuhkan Allah, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan pandangan absar. Dalam pandang absar, bahwa yang bertubuhkan nur itu tiada lain adalah Allah. Jadi bertubuhkan Allah. Yang dikatakan bertubuhkan Allah, Bapak Ibu, yang dikatakan bertubuhkan Allah itu adalah bertubuhkan zat, itu bertubuhkan sifat, itu yang disebut bertubuhkan asma, bertubuhkan af'alnya Allah, Bapak Ibu. Ya. Jadi bertubuhkan Allah itu maksudnya bertubuhkan zat, bertubuhkan sifat, asma dan af'al Allah. Makanya kumpulan, himpunan zat, sifat, asma dan af'al, ini yang dikatakan namanya dengan wujudullah. Wujudullah, nyatanya Allah. Ya, nyatanya Allah itu ya pada insan nih, pada manusia. Bagaimana kita melihat nyatanya zat itu pada manusia? Kita lihat nyatanya zat nih. Nyatanya zat pada Muhammad, ya, ini yang disebut namanya dengan Rabbani. Muhammad itu tubuh yang halus. Nyatanya zat pada Muhammad itu yang disebut namanya Rabbani. Pada manusia, pada diri Bapak Ibu disebut namanya dengan sir atau rahasia. Kemudian nyatanya sifat Allah itu pada Muhammad, ini yang disebut namanya dengan nurani. Pada manusia disebut namanya dengan ruh. Nyatanya asma Allah pada Muhammad, ini yang disebut namanya dengan ruhani. Pada manusia, ini yang disebut namanya dengan hati. Kemudian nyatanya af'al Allah pada Muhammad, ini yang disebut namanya dengan insani. Sedangkan pada manusia, pada diri Bapak Ibu disebut namanya dengan tubuh jasmani. Apa bedanya tubuh insani dengan tubuh jasmani pada Muhammad dan pada manusia? Ya, bedanya tubuh insani pada Muhammad, ini yang disebut namanya tubuh yang tiada berdarah, tubuh yang tiada berkulit, berdaging, berurat dan bertulang. Itu disebut namanya insani, yang dikatakan namanya tubuh yang bersih, tubuh yang jernih. Ya, ke atas tak ada batasnya, ke bawah tidak ada batasnya. Itulah nur ala nur, terang dia, menyilaukan Bapak Ibu, terang itu. Sedangkan pada manusia disebut namanya dengan tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini yang disebut namanya tubuh yang kasar, tubuh yang berdarah, yang terdiri daripada kulit, daging, urat dan tulang, limpa, hati dan jantung, rabu dan empedu. Itu dia. Ini rahasianya. Makanya ketika kita telah mengenal bahwa kita mesti bertubuhkan Allah, bertubuhkan Allah itu ada bertubuhkan zat, sifat, asma dan af'al, nyata dia pada Bapak Ibu, yang disebut namanya tubuh insani, yang disebut namanya hati ruhani, yang disebut namanya ruh nurani, yang disebut namanya sir Rabbani.
maka itulah yang dikatakan insan kamil. Insan kamil. Insan kamil itu adalah insan yang sempurna. Sempurna itu sifat Allah. Kalaulah yang sempurna itu sifat Allah, maka yang dikatakan insan kamil itulah nyatanya wujud Allah. Kenapa diri Bapak Ibu dikatakan insan kamil? Nyatanya wujud Allah. Nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Inilah diri yang telah menyaksikan. Inilah diri yang telah mengenal. Allah sempurna pada dirinya yang telah berupa tubuh dan berupa ruh. Kemana mesti Bapak Ibu cari? Kemana mesti Bapak Ibu kenal? Kemana Bapak Ibu lihat dan saksikan? Kalau bukan kepada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Diri sendiri ini yang ada pada diri Bapak Ibu itu adalah kenyataan dirinya Allah. Inilah yang dikatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Jadi Allah itulah yang menjelaskan bahwa dirinya itulah yang insan. Insan itu ya aku, kata Allah. Kalau Allah yang mengatakan dirinya insan dan insan itu aku, tidak ada yang protes Bapak Ibu. Itu Allah bilang. Apa kata Allah kepada kita? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ada yang mampu menghakimi aku. Tidak ada yang mampu menanya-nanyai aku. Apa yang aku perbuat itu terserah aku, kata Allah. Karena aku ini maha. Maka karena aku ini maha, aku ini Rabb, aku ini Tuhan, maka apa yang aku perbuat itu sesuka hatiku. Apa yang aku ucapkan itu sesuka hatiku. Tapi apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan, akan aku minta pertanggungjawabannya, kata Allah. Nah, kalau Allah yang mengatakan dirinya insani, tak ada yang protes Bapak Ibu. Karena Allah yang menjelaskan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu sebenar-benarnya adalah aku. Makanya orang yang telah mengenal akan rahasia dirinya tidak lain adalah nyatanya Allah. Itulah yang dikatakan insan kamil. Karena telah sempurna dia mengenal Allah pada dirinya zahir dan batin, ditambah lagi namanya mukamil. Kamil, mukamil, sempurna, lebih sempurna lagi. Maksudnya sempurna lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang terpandang wujud yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada lagi yang terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, hanya Allah semata-mata. Maka inilah yang Allah katakan kepada insan kamil mukamil itu, yang disebut Muhammad. Muhammad itu adalah aku. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, hai Muhammad, maka yang terpandang itu hanya wajahku. Pandang ke barat, maka yang juga terpandang aku. Pandang ke timur, juga yang terpandang aku. Pandang utara selatan, juga yang terpandang aku. Siapa yang telah mengenal akan rahasia dirinya adalah diri Allah. Wujudnya yang bernama Muhammad, rupanya adalah Adam, rahasianya disebut insan. Maka itulah yang disebut namanya hakikat Habibullah itu. Itu yang disebut hakikat Habibullah, kekasih Allah. Secara ilmu ma'rifat, bukan secara ilmu nasab. Nah, secara ilmu nasab, nah, sebagian kita nih ada yang asalnya dari Piaman, ada yang dari Suliaiyah, ada yang dari Buki. Itu silsilah nasab
hubungan darah. Tapi yang dipandang oleh Allah itu adalah orang yang mampu memandang akan rahasia dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan zuriat Nabi. Itu dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang dikatakan Sayyidul Anbiya. Itu yang dikatakan Habibullah. Itu yang kekasih Allah. Nur Muhammad itulah yang pertama kali menyaksikan Allah. Nur Muhammad itulah yang pertama kali mengenal Allah. Maka kenalilah Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri insan. Insan dah nyata pada diri bapak ibu. Diri bapak ibu itulah yang dikatakan insan. Insan itu disebut namanya Muhammad. Muhammad itu yang dikatakan rahasia Allah. Jadi siapa sudah mengenal dan menyaksikan Nur Muhammad pada dirinya, sudah sama dia mengenal dan menyaksikan Allah pada dirinya. Karena Muhammad itu adalah wasilah untuk melihat dan menyaksikan Allah. Nah, sekarang Nur Muhammad itu sudah menjadi batang tubuh Bapak Ibu. Nah, itu untuk memahaminya. Kalau diambil jalan tarkinya Bapak Ibu, munculnya gerak itu kena perbuatan tubuh. Nah, lihat. Munculnya gerak ya, itu karena perbuatan tubuh. Munculnya perbuatan tubuh itu karena gerak hati. Munculnya gerak hati itu karena ruh. Munculnya gerak ruh itu karena nur. Munculnya gerak nur itu adalah karena Allah. Lihat lagi, kita lakukan tanazul untuk menyaksikan gerak Allah, untuk menyaksikan wujud Allah, memandangnya kepada nur. Ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat geraknya Allah, wujudnya Allah yang dikatakan oleh Rasul, la tataharrakun zarrah illa bismillah, tidak bergerak benda sebesar zarah kalau bukan izinnya Allah. Sekarang lihatlah wujud dan geraknya Allah. Untuk memandang wujud dan geraknya Allah itu, mandangnya itu kepada nur. Untuk memandang nur, pandanglah dia kepada ruh. Untuk memandang ruh, pandanglah kepada hati. Untuk memandang hati, pandanglah kepada tubuh. Untuk memandang tubuh, pandanglah kepada segala gerak dan diam. Bahwa segala gerak dan diam itulah nyatanya perbuatan tubuh, geraknya tubuh. Kesimpulannya secara tahqiq, apa yang diperbuat oleh gerak dan diamnya tubuh itu sebenarnya, ini dengan rasa. Apa yang diperbuat oleh gerak tubuh, apa yang diperbuat oleh diamnya gerak tubuh, itu sebenarnya dalam pandangan rasa Bapak Ibu Zuk, itu adalah sempurnanya, nyatanya geraknya Allah di situ. Tuh mesti dipahami dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Pada saat kita telah mengenal dan memahaminya dengan rasa, pada saat itu pula lah diri Bapak Ibu dikatakan namanya fana billah. Nah, itu. Fana itu Bapak Ibu hapus. Nah, itu. Fana itu Bapak Ibu itu lenyap. Fana itu artinya Bapak Ibu telah mati. Ya, fana hapus, lenyap dan mati. Hapus yang apanya yang dihapuskan, apanya yang dimatikan, apanya yang telah lenyap. Maksud fana hapus dan lenyap itu maksudnya lenyapnya kesadaran akan dirinya yang merasa punya wujud, yang merasa punya sifat. Kalau sudah lenyap, sudah mati, sudah hapus akan kesadaran dirinya yang merasa dia yang wujud, merasa diri yang bersifat, maka itulah yang disebut namanya fana billah. Kalau sudah fana billah, barulah terjadi namanya baqa billah. Baqa billah itu terjadi setelah fana. Kalau dia belum fana wujudnya ke dalam wujud Tuhannya, kalau dia belum fana sifatnya ke dalam sifat Tuhannya, maka belum disebut namanya fana. Yang dikatakan fana itu lenyapnya
kesadaran akan keakuan dirinya tadi yang merasa wujud dan sifat ke dalam kesadaran diri Tuhan yang wujud dan bersifat. Ketika itu terjadi namanya bako. Kalau sudah terjadi namanya bako Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah berselindung namanya. Nah, kalau kita sudah berselindung wujud kita, sudah berselindung sifat kita, sudah lebur dan sudah fana wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka yang nampak berdiri sebatang tubuh nih, dari ujung rambut sampai ujung kuku ini adalah wujud dan sifat Allah semata-mata. Disitulah letaknya qiyamuhu binafsihi wahdaniyah itu. Itu dia maksudnya. Maka yang memandang itu aku lagi, yang mendengar itu aku, yang berkata itu aku, yang memegang aku, yang melangkah itu aku. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah itu. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa anadiyatahu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah menjadi kekasihku, dia telah mengerti, dia telah kenal, dia telah sadar, dia telah paham bahwa dirinya itu nur. Sedangkan nur itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu aku. Wa ana, dia tahu, akulah sebenarnya yang menjadi akan dirinya itu. Dirinya itu aku itu yang dirinya. Jadi tak ada dirinya, yang ada itu diri aku. Kalau ada yang merasa dirinya ada, itu ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Padahal Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Engkau itu aku itu engkau. Kalau engkau tidak ada, aku itu yang engkau, maka akulah semata-mata yang ada. Itu dia maksudnya. Itu udah berselindung namanya. Ada sadar kita itu Bapak Ibu. Sesadar-sadarnya akan keakuan diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah yang wujud, Allah yang hayat. Kalla lisanahu. Nah, pada saat itu kata Rasul, kalla lisanahu, maka keluhlah lidahmu lagi. Nah, keluh lidah artinya la sautun wala harfun. Tidak ada lagi namanya penyebutan. Ya, tidak ada lagi namanya huruf, tidak ada lagi namanya suara, tak disebut-sebut lagi. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, siapa yang memuji, siapa yang dipuji, siapa yang mengingat, siapa yang diingat, siapa yang memandang, siapa yang mendengar, siapa yang berkata, siapa yang mengetahui kuasa berkaitan dengan hidup, tak perlu lagi disebut-sebut Bapak Ibu. Kalau disebut juga Bapak Ibu itu hanya menyatakan barang yang sudah wujud, menyatakan barang yang sudah nyata, menyatakan barang yang sudah jelas, menyatakan barang yang sudah tampak. Walaupun tak disebut Allah, Allah ini segala yang wujud, Allah segala yang nampak, Allah segala yang diraba, Allah segala yang didengar, Allah segala-galanya, tak disebut pun itu Bapak Ibu, tak dibunyikan kalimat itu, ya, tak dibual-bualkan, tak dibincang-bincangkan. Apakah dia itu belum nyata? Sudah nyata. Sudah jelas, sudah wujud. Kalau dia sudah nyata, sudah jelas, dia telah wujud, lalu kita sebut juga itu hanya untuk menyatakan barang yang sudah wujud, untuk menjelaskan barang yang sudah nyata, untuk menjelaskan barang yang sudah terang Bapak Ibu. Sebagai apa? Sebagai pemahaman bagi orang yang belum sampai pahamnya. Walaupun tidak disebut, walaupun tidak diungkapkan, walaupun tidak diutarakan, memang sudah wujud, memang dia sudah nyata, memang dia sudah terang benerang Bapak Ibu. Kalaulah sudah wujud, sudah nyata, sudah terang benerang, maka tak perlu disebut-sebut. Itulah duduknya paham itu. Ini yang Ustadz katakan tadi, ya, man lam yazuk lam yadri, man lam yadri lam ya'rif, man lam ya'rif man lam yafham, man lam yafham man lam yaskut. Siapa yang tidak merasa, pasti dia tidak akan tahu.
Siapa yang tidak tahu, pasti dia tidak kenal. Siapa yang tidak kenal, pasti dia tidak akan paham. Siapa yang tidak paham, pasti dia tidak akan diam. Maksudnya, orang yang diam itu sesungguhnya tidak ngomong-ngomong lagi, tidak bicara-bicara Allah ni Allah bersifat, Allah berwujud, Allah mendengar itu. Dia diam karena dia sudah paham. Dia paham karena dia sudah kenal. Dia kenal karena dia telah tahu. Dia tahu karena dia sudah ada rasa. Kalau dah rasa, tidak bisa disebut lagi Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Disitulah cara kita melepaskan diri kita ini daripada kesyirikan. Jadi walaupun Bapak Ibu memandang dan mendengar serta berkata, bergerak dan diam, maka sebesar zarah tidak ada lagi terlihat akan kewujudan diri Bapak Ibu yang merasa wujud dan bersifat. Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami rahasia ilmu ini, dan Allah pahami akan diri kita ini dengan hidayah dan petunjuknya. Sekarang kita buka muzakarah dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.